Sang karakter utama Kurosaki Ichigo, pria berambut oranye satu ini merupakan seorang Shinigami pengganti yang bertugas menjaga kota Karakura dari serangan Hollow. Dan pada video kali ini, secara khusus kita akan menganalisa mengenai latar belakang, kekuatan, serta kemampuan yang dimilikinya. Well, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas satu persatu. Lahir 15 Juli, status Shinigami pengganti, ambisi melindungi orang-orang terdekat dan seluruh dunia dari segala ancaman bahaya. Berdasarkan cerita canon, kita tahu Ichigo ini merupakan seorang manusia yang memiliki 4 kekuatan sekaligus, di antaranya yaitu kekuatan Shinigami, Hollow, Fullbring, serta Quincy. Semua kekuatan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk dari darah yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Isshin Shiba, dulunya merupakan seorang Shinigami berpangkat kapten, sementara ibunya bernama Masaki Kurosaki, merupakan seorang Quincy berdarah murni. Sebagai seorang siswa SMA, Ichigo ini dikenal merupakan sosok yang acuh, dingin, dan cukup keras kepala. Namun jika dihadapkan pada situasi darurat, Ichigo bisa berubah menjadi sosok yang sangat peduli dan berani berkorban untuk orang lain. Selain itu, kesehariannya yang menjadi seorang kakak dari 2 adik perempuannya yaitu Karin dan Yuzu mengharuskan Ichigo untuk bisa menjadi sosok pelindung bagi kedua adiknya itu. Terlebih, pertengkaran konyol yang sering dia lakukan bersama ayahnya juga menjadi motivasi tersendiri bagi Ichigo agar bisa menjadi sosok anak yang bisa diandalkan. Sementara ibunya, Masaki Kurosaki, dia harus meninggal di saat Ichigo masih kecil. Ichigo yang masih kecil kala itu tidak tahu bahwa penyebab dari kematian ibunya salah satunya disebabkan oleh Auswahlen Yuhava. Kemudian berbicara soal penampilan, setelah mendapatkan kekuatan Shinigami hampir sama seperti Mayuri, Ichigo termasuk karakter yang seringkali berganti-ganti penampilan. Namun tidak seperti Mayuri yang merubah penampilannya dengan cara modifikasi, perubahan penampilan Ichigo ini benar-benar murni diakibatkan oleh perkembangan kekuatannya sendiri. Tercatat dari kekuatan Shinigaminya, Ichigo memiliki 7 perubahan penampilan, di mana dia mengenakan jubah Shihakuso standar serta Zanpakuto yang seringkali berubah-ubah bentuk. Lalu dari kekuatan Hollow, Ichigo memiliki 2 perubahan. Pada perubahan pertama, dia hanya mengenakan topeng layaknya seorang wizard. Dan perubahan kedua, dia berubah seutuhnya menjadi sosok Hollow Fastolorde. Kemudian dari kekuatan Fullbring, Ichigo memiliki 2 perubahan, di mana dalam tahap finalnya dia mengenakan pakaian ketat dengan armor berwarna putih serta sebuah pedang yang tidak terlalu panjang. Dan yang terakhir, kekuatan Quincy. Setelah mendapatkan kekuatan ini, Ichigo memiliki 3 bentuk perubahan yang dipengaruhi oleh kekuatan Shinigami dan Hollow. Dalam bentuknya ini, Ichigo mendapatkan 2 bilah pedang yang saling terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau di total, secara keseluruhan bentuk penampilan evolusi dari Ichigo ini ada sekitar 14 perubahan, yang mana hal itu mungkin mengalahkan karakter-karakter utama di anime lain seperti Luffy, Naruto, ataupun Son Goku. Sebagai seorang karakter yang pandai dalam bertarung, tentu Ichigo memiliki beberapa teknik yang sering kali dia gunakan dalam pertempuran. Dan berikut beberapa teknik terkenal tersebut diantaranya. Getsuga Tensho. Teknik ini adalah sebuah teknik serangan di mana Ichigo melancarkan sebuah badai Reiatsu dengan cara mengayunkan pedangnya. Sejauh ini, teknik Getsuga Tensho memiliki beberapa varian. Yang pertama yaitu Getsuga Tensho berwarna biru yang ditembakkan Ichigo saat dalam mode Shikai, yang mana didasarkan sepenuhnya pada kekuatan Shinigaminya. Lalu yang kedua, Getsuga Tensho berwarna merah kehitaman yang ditembakkan Ichigo dalam mode Bankai, di mana serangan ini sepertinya dipengaruhi oleh kekuatan Hollow milik Ichigo. Kemudian terakhir, yang ketiga yaitu Getsuga Tensho berwarna ungu kehitaman yang kemarin sempat ditampilkan dalam trailer animenya. Kemungkinan Getsuga Tensho-nya yang berwarna ungu ini dipengaruhi oleh kekuatan Quincy yang baru dia dapatkan. Mugetsu. Teknik Mugetsu adalah sebuah teknik luar biasa yang digunakan Ichigo untuk melancarkan Getsuga Tensho tingkat akhir. Dalam mode ini, Ichigo berubah wujud menjadi Getsuga Tensho itu sendiri. Tubuhnya akan dibalut oleh kobaran Reiatsu hitam yang sangat pekat.
dan dengan mengayunkan satu tangannya ke depan, seketika Reiatsu hitam tersebut akan menelan apapun yang ada di hadapannya. Getsuga Jujitsu. Teknik ini merupakan teknik yang diciptakan Ichigo setelah dia memiliki dua buah pedang di tangannya. Dengan dua pedang tersebut, Ichigo melancarkan dua buah Getsuga Tensho secara bersamaan yang mana keduanya saling menyilang membentuk tanda salib. Jadi bisa dibilang karena merupakan penggabungan dari dua Getsuga Tensho, serangan ini tentu lebih kuat dari serangan Getsuga Tensho biasanya. Grand Rai Zero. Grand Rai Zero adalah sebuah serangan Zero tingkat tinggi yang hanya bisa ditembakkan oleh para espada saja. Awalnya saat baru menguasai kekuatan Hollow, Ichigo hanya bisa melancarkan Zero biasa. Tapi setelah kekuatan Hollow-nya berhasil mencapai tahap Fastolorde, dia pun akhirnya juga mampu menembakkan serangan dahsyat ini melalui tanduk di kepalanya. Blood Friend. Teknik ini merupakan salah satu teknik blood yang dimiliki oleh para Quincy, yang mana dengan mengalirkan reishi langsung ke pembuluh darahnya, mereka akan mendapatkan daya tahan tubuh di luar batas wajar. Atau dengan kata lain, teknik ini akan membuat penggunanya terlindungi dari berbagai serangan berbahaya. Dan Ichigo sebagai orang yang mewarisi darah Quincy di tubuhnya, pernah secara tidak sengaja mengaktifkan teknik ini ketika bertarung melawan Yuhava. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak termasuk yang ada di movie, saat ini Ichigo telah memiliki 4 sumber kekuatan utama, yaitu kekuatan Shinigami, Hollow, Fullbring, dan juga Quincy. Namun dari keempat kekuatan tersebut, kekuatan Shinigami lah yang paling dominan dan sering digunakan oleh Ichigo. Jadi bisa dikatakan basic kekuatan Shinigami yang dimilikinya ini tentu akan bisa mempengaruhi kekuatan-kekuatan lain yang dimilikinya. Dan berikut penjelasan dari masing-masing sumber kekuatan tersebut. Shinigami. Sejauh ini asal-usul kekuatan Shinigami Ichigo diketahui berasal dari berbagai sumber. Dia pernah mendapatkan kekuatan ini dari Rukia, dirinya sendiri, serta terakhir dari pihak Gotei 13. Tapi jika kita lihat dari latar belakang Ichigo, kekuatan Shinigami ini memang pada dasarnya berasal dari warisan sang ayah yang dulu merupakan seorang mantan Shinigami. Dan dikarenakan Ichigo adalah seorang manusia biasa, jadi untuk mengaktifkan kekuatan Shinigaminya, Ichigo terlebih dahulu harus keluar dari tubuh fisiknya sendiri. Metodenya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menghentakkan simbol khusus ke tubuh Ichigo, seperti yang dilakukan Rukia dan Urahara menggunakan sarung tangan dan bilah tongkatnya. Lalu metode yang kedua yaitu dengan memakan pil khusus, yang mana dengan pil ini roh Shinigami Ichigo akan terdorong keluar dan tubuhnya akan diisi oleh seorang roh modifikasi. Setelah masuk pada mode Shinigami, seketika tingkatan Reiatsu milik Ichigo pun tentu akan meningkat, khususnya dalam hal kecepatan, ketahanan fisik, serta kekuatan serangan. Selain itu, sebagai seorang Shinigami pengganti, dia juga memiliki kemampuan untuk dapat mengaktifkan mode Shikai dan Bankai. Mungkin banyak dari kalian yang bingung apakah Ichigo memiliki mode Shikai, karena selama ini Ichigo tak pernah menyebutkan mantra pengaktifannya sama sekali. Sekedar mengingatkan bahwa mode Shikai adalah mode di mana pengguna dan Zenbakutonya telah saling menyatu dan berbagi perasaan satu sama lain. Dan karena sejak awal Ichigo telah menyatu dengan Zenbakutonya tersebut, ditambah tekanan roh besarnya yang tidak dapat dikontrol, Ichigo sudah otomatis masuk ke dalam mode Shikai setiap kali berubah wujud menjadi Shinigami. Jadi bisa dibilang, wujud Zenbakutonya yang berukuran cukup besar itu adalah wujud dari Shikai-nya. Sedangkan untuk bentuk dasarnya, kita bisa lihat pada saat Ichigo pertama kali mendapatkan kekuatan Shinigaminya dari Rukia, yang mana itu merupakan masa di mana dia belum mengenal sosok roh Zanbakutonya. Pedangnya pun saat itu masih terlihat cukup sederhana. Kemudian untuk Bankainya sendiri, tampaknya sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Dalam mode ini seluruh kemampuan Ichigo akan meningkat sangat drastis, terutama dalam hal kecepatan. Bahkan saking cepatnya, kecepatan Senbon Zakura milik Byakuya pun tidak dapat menandinginya. Itu baru versi Bankainya yang pertama, belum yang kedua di mana dia berhasil mendapatkan versi ini berkat pelatihan khusus yang dia jalani bersama ayahnya di dalam Dangai. Pada versi kedua ini, Ichigo begitu sangat kuat dan tidak terkalahkan, bahkan lawan sekelas Aizen yang maha kuat saja sampai dipermalukan oleh kekuatan ini.
Belum jelas mengenai konsep kekuatan Dangai milik Ichigo ini, namun Aizen sempat mengatakan bahwa Reiatsu milik Ichigo saat itu sepenuhnya menyatu dengan tubuh fisiknya. Akan tetapi, kalau menurutku sendiri, alasan Aizen tidak merasakan Reiatsu Ichigo adalah karena memang Aizen tidak dapat merasakannya. Bukan karena dimensi kekuatannya yang berbeda, tapi karena saat itu Ichigo telah berhasil menyatukan dua kekuatan Zangetsu di alam bawah sadar. Yang mana kita tahu dua Zangetsu ini adalah cerminan dari tiga kekuatan berbeda. Sehingga ketika Ichigo berhasil mengalahkan dua Zangetsu yang bersatu, dia pun memiliki kekuatan baru dengan Reiatsunya yang ikut bercampur. Kemudian tahap tertinggi dari kekuatan Shinigami Ichigo adalah saat dia menggunakan teknik Mugetsu atau serangan Getsuga Tensho tingkat akhir, di mana hanya dengan satu kali serangan, lawan sekelas Aizen yang sudah menyatu dengan Hogyoku mampu dilumpuhkan dalam sekejap. Dikatakan mode terkuatnya ini berhasil didapatkan Ichigo setelah dirinya secara sukarela ditusuk oleh Zangetsu di dalam dunia rohnya, yang mana hal ini menggambarkan bahwa Ichigo telah percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya pada Zangetsu. Namun sayangnya, penggunaan teknik mematikan ini akan berakibat pada hilangnya seluruh kekuatan Shinigami milik Ichigo. Oleh karena itu, setelah mengalahkan Aizen di pertempuran selanjutnya, Ichigo tidak akan bisa atau bahkan tidak akan mau untuk menggunakan tekniknya yang beresiko itu lagi. Lalu setelah kehilangan kekuatan Shinigami di pertempuran melawan Kugo Ginjo, akhirnya Ichigo diberikan kembali kekuatan Shinigaminya oleh pihak Gotei 13. Dan pada perubahannya kali ini, kekuatan serta penampilan Ichigo sedikit dipengaruhi oleh sisa-sisa kekuatan Fullbring yang ada di dalam dirinya. Bisa kita lihat dalam bentuk Shikai, pedang golok Ichigo kini berubah menjadi sebuah pedang mengkilap yang memiliki gagang di ujungnya. Dan pada saat mode Bankai, sama seperti sebelumnya, pedangnya itu akan menjadi kecil dan ramping, namun terdapat perbedaan dari bilahnya yang kini memiliki gerigi-gerigi kecil. Meski memiliki penampilan yang tidak jauh berbeda dari bentuk Bankai pertama, menurutku bentuk Bankainya yang baru ini memiliki sedikit peningkatan pada kekuatan serangan dan kecepatan. Hal itu dikarenakan Ichigo masih memiliki sisa-sisa kekuatan dari Fullbring, dan bentuk mode ini dipakainya pada awal-awal pertempuran melawan Quincy seperti yang ditampilkan pada trailer anime Bleach kemarin. Hollow. Pada awalnya, kita mengira kalau sumber kekuatan Hollow milik Ichigo ini diakibatkan dari prosesnya saat menjadi Shinigami. Namun pada saat peperangan melawan Quincy, akhirnya kita paham bahwa kekuatan Hollow Ichigo sebenarnya berasal dari darah sang ibu yang dulu pernah terkontaminasi Reiatsu Hollow. Dulunya Ichigo sangat terganggu dengan kekuatan ini, tapi pada ujungnya berkat pelatihan khusus yang dia jalani bersama para anggota Vizard, yaitu dengan metode pertarungan bergilir, dia akhirnya mampu menguasai dan memanfaatkan kekuatan ini. Meski durasi penggunaannya tidak terlalu lama, tapi berbeda dengan para anggota Vizard yang lain, Ichigo mampu dengan cepat mengenakan kembali topengnya dalam jeda waktu 2 detik. Peningkatan kekuatan yang dialami Ichigo berkat kekuatan Hollow ini bisa kita lihat saat dia bertarung melawan Grimmjow. Sebelum menguasainya, Ichigo tidak mampu mengalahkan Grimmjow, tapi setelah menguasainya, Ichigo berhasil mengalahkan Grimmjow walau harus melalui pertarungan yang cukup sengit. Sebagai seseorang yang memiliki Reiatsu Hollow, Ichigo juga mampu mencapai tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh seekor Hollow, yaitu Fastol Lorde. Namun sayang, tahap ini hanya sekali diperlihatkan oleh Ichigo, yaitu pada momen di mana dia terbunuh di tangan Ulquiorra. Itu pun Ichigo sama sekali tidak sadar dan dikendalikan sepenuhnya oleh darah Hollow. Dari fenomena tersebut terlihat jelas bahwa kekuatan ini memiliki kemampuan regenerasi yang sangat luar biasa, bahkan bisa menghidupkan kembali jantung yang telah hancur. Fullbring. Awalnya, kekuatan ini dikira sebagai bagian dari kekuatan Hollow yang didapatkan sejak dalam kandungan. Tapi pada sebuah novel Bleach berjudul Can't Fear Your Own World, diceritakan bahwa kekuatan ini sebenarnya merupakan kepingan tubuh Soul King yang tertanam di tubuh seseorang, yang mana kemudian aktif menjadi kekuatan Fullbring akibat adanya intervensi dari Hollow. Ketika Ichigo berhasil mengaktifkan kekuatan Fullbring berkat pelatihannya yang intensif bersama Ginjo, Ichigo mendapat kekuatan Fullbring berjenis armor, di mana dia dilengkapi pakaian khusus yang membuat tubuhnya menjadi lebih kuat untuk bertempur. Pada mode ini, Ichigo juga bisa menggunakan teknik pamungkasnya Getsuga Tensho.
Namun sayang, sesaat Ichigo berhasil menguasai kekuatan Fullbring ini, kekuatannya harus lenyap karena dicuri oleh Kugo Ginjo. Akan tetapi sisa-sisa dari kekuatan Fullbring ini masih tersisa pada tubuh Ichigo setelah dia mendapatkan kembali kekuatan Shinigami-nya. Quincy. Sama seperti kekuatan Hollow, kekuatan Quincy Ichigo juga berasal dari darah sang ibu yang merupakan seorang Quincy. Namun secara mandiri, kekuatan ini tampaknya tidak terlalu memberikan Ichigo kekuatan yang cukup signifikan. Terbukti sampai saat ini, kekuatan Quincy Ichigo yang pernah terlihat hanya sebatas penggunaan Blood Vein saja. Itu pun diaktifkan secara tidak sengaja saat melawan Yuhava. Tapi lain halnya ketika kekuatan ini diintegrasikan dengan kekuatan Shinigami dan Hollow, penggabungannya akan menciptakan kekuatan baru yang sangat menakjubkan. Sebelumnya kita bahas dulu sedikit tentang dua sosok roh yang sering mendampingi Ichigo, yaitu sosok pria tua dan sosok pria putih berwajah dirinya. Pada awalnya Ichigo mengira kalau roh berwujud pria tua yang ada di dalam tubuhnya tersebut adalah roh Zanbakuto-nya bernama Zangetsu. Dan sosok pria putih berwujud dirinya adalah sumber kekuatan Hollow-nya. Tapi pada akhirnya, di peperangan melawan Quincy, Ichigo menemukan fakta mengejutkan bahwa sosok pria tua tersebut sebenarnya adalah manifestasi dari kekuatan Quincy-nya. Sedangkan sosok putih berwujud dirinya justru merupakan Zangetsu yang asli, yang mana sekaligus juga merupakan manifestasi dari kekuatan Hollow. Rupanya Ichigo selama ini tidak menyadari dan telah salah paham. Padahal jika dilihat dari rekam jejaknya, Ichigo seharusnya sadar bahwa di antara kedua sosok itu yang seringkali menyelamatkan dirinya dari jurang kematian adalah sosok pria putih yang dia anggap sebagai Hollow. Sedangkan sosok yang selalu mengekang kekuatan Shinigami-nya selama ini justru adalah sosok pria tua Quincy. Dan sekarang dengan telah menyadari semua sumber kekuatannya tersebut, serta berkat pelatihan yang dia jalani di Istana Soul King, Ichigo pun berhasil mendapat kekuatan baru yang sangat menakjubkan. Dengan menerima kedua roh pendampingnya sebagai kedua Zangetsu, Ichigo kini mendapat dua buah pedang di tangannya. Dua pedang ini mewakili ketiga sumber kekuatan, pedang yang kecil mewakili kekuatan Quincy-nya, sementara pedang yang besar mewakili kekuatan Shinigami sekaligus Hollow-nya. Dengan kekuatan Shinigami-nya yang kini telah berevolusi ini, Ichigo pun tentu menjadi semakin kuat. Kemudian evolusi yang kedua, berkat adanya kekuatan Quincy ini pula, kali ini Ichigo telah benar-benar mampu menguasai kekuatan Hollow sepenuhnya. Hal ini terlihat dari evolusi perubahannya yang berhasil masuk ke dalam tahap Fastolorde tanpa harus kehilangan kesadaran. Pada mode ini, seketika Ichigo menjadi sangat kuat dan lincah, bahkan dia mampu menembakkan Grand Ray Zero yang sangat dahsyat ke arah Yuhava. Kemudian yang ketiga, Ichigo sekarang ini mampu menyatukan ketiga kekuatannya menjadi satu, terbukti saat menembakkan Grand Ray Zero, dia mampu dengan handal mengkolaborasikannya dengan serangan Getsuga Tensho. Penyatuan ini semakin jelas terlihat saat Ichigo mampu mengaktifkan kekuatan Bankei-nya sambil tetap menjaga kestabilan kekuatan Hollow-nya. Namun sayang, dalam ceritanya sendiri, kita tidak diperlihatkan sebesar apa kekuatan Ichigo dalam mode Bankei-nya ini. Karena Yuhava secara sengaja telah menghancurkan Bankai Ichigo sebelum dapat digunakan. Kalau boleh berasumsi, kemungkinan besar Ichigo memiliki kekuatan yang sudah di luar batas Shinigami pada umumnya. Bisa jadi Ichigo memiliki kecepatan luar biasa yang tidak mampu dibaca oleh The Almighty milik Yuhava. Hal ini didasarkan pada ucapan Yuhava sendiri yang mengatakan bahwa kekuatan Bankai Ichigo terlalu menakutkan untuk dia hadapi. Selain itu, bagi yang masih bingung kenapa kekuatan Quincy dan Hollow Ichigo tidak saling berbenturan satu sama lain, jawabannya adalah karena di antara kedua kekuatan itu ada kekuatan Shinigami yang bisa menstabilkan keduanya. Jika masih belum jelas, kita bisa lihat dari peristiwa masa lalu di mana Masaki yang seorang Quincy hampir kehilangan nyawanya akibat terkontaminasi Reiatsu Hollow. Dan saat itu nyawa Masaki berhasil terselamatkan berkat campur tangan kekuatan Shinigami yang dimiliki oleh Isshin Shiba. Dan sekarang untuk menyimpulkan seberapa kuat Ichigo dengan 4 kekuatan utama yang dimilikinya, menurutku jika Ichigo mampu melatih dan mengembangkan potensinya, Ichigo bisa menjadi satu-satunya karakter yang terlampau sangat overpower. Selain karena perannya sebagai karakter utama yang punya plot armor, dia juga memiliki semua kekuatan yang dimiliki oleh semua ras utama di dunia Bleach.
Akan tetapi terlepas dari semua kekuatan yang telah diperolehnya semasa peperangan melawan Yuhava, saat ini yang jelas Ichigo telah kembali pada mode Shinigaminya yang dulu. Bisa dilihat dari spesial chapter Bleach New Breeds from Hell, di mana dia hanya memiliki satu pedang besar tanpa gagang di ujungnya. Sementara untuk kekuatan Quincy-nya, kekuatan tersebut kini telah hilang dari tubuh Ichigo karena telah diambil oleh Yuhava. Sedangkan untuk kekuatan Hollow-nya sampai saat ini masih belum jelas. Namun jika didasarkan pada roh pedangnya, di mana kekuatan Hollow Ichigo melekat pada kekuatan Shinigami, maka kemungkinan besar kekuatan itu masih ada di dalam tubuh Ichigo. Atau bahkan mungkin kekuatan ini telah diwariskan pada anaknya, Kurosaki Kazui. Well teman-teman, itu saja pembahasan di video kali ini. Dari sekian banyaknya evolusi kekuatan yang dialami oleh Ichigo, menurut kalian manakah yang paling terkuat? Tulis opini kalian di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.